Meski masih berada di urutan ketiga sebagai negara militer terkuat, China terus membuktikan bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng dengan misinya membangun militer kelas dunia. Bahkan dalam perlombaan untuk terobosan ilmiah dan penelitian termasuk dalam bidang pertahanan, ternyata China kini lebih unggul atas Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi barat lainnya berdasarkan laporan dari Australian Strategic Policy Institute atau ASPI tahun 2023. Dan tentu saja kekuatan Angkatan Udara China adalah salah satu buktinya. Mari kita lihat bersama-sama. Angkatan bersenjata China dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat atau secara internasional dikenal dengan People's Liberation Army dan disingkat PLA. PLA memiliki 5 cabang yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Roket, dan pasukan pendukung strategis. Untuk People's Liberation Army Air Force atau PLAAF alias Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat saat ini terdiri dari 400.000 personil dari total personil militer 3.135.000 orang. Mereka ini mendapatkan akses pendanaan dari total keseluruhan anggaran militer yang berjumlah 230 miliar US dollar atau setara dengan 3.500 triliun rupiah. Mereka mengoperasikan berbagai armada yang sangat bervariasi. Mari kita melihat satu persatu kekuatan alutsista mereka. Kalau menurut website Global Firepower, armada yang dimiliki Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat totalnya ada 3.166 unit. Mulai dari fighter ada 1.199 unit, pesawat penyerang 371 unit, helikopter ada 913 unit, lalu ada transport 288 unit, trainers ada 397 unit, special mission 112 unit, helikopter serang 281 unit, dan tanker fleet 4 unit. Untuk perlengkapan standar, mereka memiliki berbagai jenis pesawat tempur, pesawat pengebom, pesawat pengintai, dan penangkal elektronik, berbagai jenis helikopter, berbagai peralatan pertahanan udara, pesawat transportasi, peralatan pelatihan seperti pesawat latih, simulator pesawat, dan fasilitas pelatihan darat juga merupakan bagian penting dari perlengkapan Angkatan Udara China. Untuk kategori amunisi terbagi atas tipe rudal dan bom. Jenis rudal pertama ada rudal kendali jelajah jarak pendek berupa C801, C802, C602, dan Silkworm. Jenis rudal hypersonik berupa CJ10, C101, C301, C803, C805, KD88, dan YJ91. Lalu untuk jenis subsonik jarak jauh berupa DH10 dan subsonik jarak menengah ada KD63. Untuk rudal darat ke udara berpemandu radar ada HQ9 dan KS1. Lalu rudal kendali udara ke udara ada pengembangan Kaliningrad K5 milik Rusia yang kemudian diberi nama PL1 yang terus dikembangkan hingga turunannya menjadi PL12 dan TY90. Sedangkan untuk rudal balistik antar benua ada Dongfeng 4 atau lebih dikenal dengan DF4, DF5, DF31. Dan rudal balistik berbasis kapal selam ada JL1 dan JL2. Oh iya, China juga punya Thunderstone Precision Guided Bomb, sebuah keluarga amunisi yang memiliki sistem pemandu internal yang memandu rudal atau bom untuk mengenai sasaran yang dituju secara spesifik dengan tujuan mengurangi kerusakan yang tak diinginkan. Serta masih banyak lagi. Baik, sekarang kita beralih ke berbagai jenis pesawat terbang yang tak kalah banyaknya. China juga memiliki beberapa jenis bom termonuklir atau bom hidrogen alias bom nuklir tingkat lanjut. Bom termonuklir adalah jenis senjata nuklir yang menggunakan reaksi fusi nuklir untuk melepaskan energi yang sangat besar. Tak heran kalau dijuluki senjata pemusnah massal. Pertama, ada pesawat pembom Xi'an H6 sebanyak 120 unit yang dilengkapi dengan senjata nuklir dan konvensional. Pesawat ini sebenarnya adalah varian dari Tupolev Tu-16 buatan Rusia. Selain itu, mereka juga memproduksi pesawat pembom tempur Xi'an JH-7 Flying Leopard yang mampu melancarkan serangan nuklir. Tak cuma buatan sendiri, China juga membeli Sukhoi Su-30 yang canggih dan mampu membawa senjata nuklir taktis dari Rusia. Bahkan jumlahnya mencapai 100 unit dengan varian MKK dan MK2. Dan saat ini Tiongkok dikabarkan sedang menguji pesawat pengebom strategis H-8 dan Xi'an H-20 yang juga mampu membawa senjata nuklir.
Lalu untuk kategori pesawat penyerang darat ada Jianhong 7 yang disingkat menjadi JH-7 yang merupakan pesawat penyerang darat dan serang laut yang memiliki kemampuan untuk membawa muatan beragam, termasuk bom, rudal, dan meriam. Pesawat ini dirancang untuk serangan darat dan pendukung udara. Terus ada Shenyang J-16 yang merupakan pesawat tempur serbaguna karena bisa berfungsi sebagai pesawat serang darat, pengintaian, dan pertahanan udara. Pesawat ini memiliki kemampuan membawa dan mengoperasikan berbagai senjata presisi untuk serangan ke target darat. Kemudian ada Chengdu varian J-10B dan J-10C yang juga pesawat tempur serbaguna dan dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa bom dan rudal untuk serangan ke target darat. Selain itu, ada H-6K yang merupakan varian dari Xi'an H-6 yang tadi aku udah singgung. Pesawat pengebom jarak menengah ini memiliki kemampuan untuk membawa dan mengoperasikan senjata presisi untuk serangan darat. Lalu ada JH-7A varian yang dimodifikasi dari Xi'an JH-7, Shenyang JH-8. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata seperti bom, rudal jelajah, dan rudal udara ke darat yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi serangan presisi. Sedangkan untuk kategori pesawat superioritas udara yang dirancang untuk mengatasi pesawat-pesawat lawan dan mendominasi ruangan udara, ada Chengdu J-20 yang merupakan pesawat tempur generasi kelima Cina yang dirancang untuk berbagai misi termasuk pertempuran udara, pengintaian, dan serangan darat. Selain itu ada Shenyang J-16 yang merupakan varian yang dimodifikasi dari pesawat tempur J-11B dan memiliki kemampuan multiperan yang kuat. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan teknologi canggih, radar mutakhir, sistem avionik, dan kemampuan senjata yang memungkinkan mereka untuk mengatasi ancaman udara. Tak ketinggalan kategori pesawat angkut yang tentu berperan penting juga untuk mengangkut personil, peralatan, logistik, dan kargo ke berbagai lokasi. Pesawat-pesawat ini penting selain untuk mendukung operasi militer, juga untuk bantuan kemanusiaan dan berbagai tugas militer lainnya. Pertama, ada Xi'an Y-20 adalah pesawat angkut strategis berukuran besar yang dirancang untuk mengangkut muatan besar, termasuk membawa tank, personil, atau peralatan militer lainnya. Ini adalah pesawat angkut militer terbesar yang dimiliki oleh China. Kemudian ada Shaanxi Y-9, Y-8, Ilyushin 276, Antonov AN-26 buatan Rusia, dan Shaanxi KJ-500. Pesawat-pesawat ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengangkut muatan dan mendukung berbagai jenis operasi militer. Mereka juga memiliki sederet helikopter canggih untuk mengangkut, mulai dari Milmi-8 buatan Rusia, Harbin Z-9, Changhe Z-8, Eurocopter AS-332 buatan Prancis, dan Eurocopter EC-225. Next, untuk kategori pesawat elektronik yang digunakan untuk misi pengintaian elektronik, perang elektronik, dan pengawasan udara. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan perangkat dan sistem elektronik canggih yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi, memonitor, dan menganalisis sinyal elektronik, serta mendukung operasi pertahanan udara. Pertama ada Shaanxi Y-9G, sebuah pesawat angkut taktis yang dimodifikasi untuk misi pengintaian dan perang elektronik. Kemudian ada KJ-500 yang selain berfungsi sebagai pesawat angkut, pesawat ini juga merupakan pesawat AWACS alias Airborne Warning and Control System yang memiliki kemampuan pengawasan udara dan pengendalian untuk mendukung operasi pertahanan udara. Pesawat ini juga bisa digunakan untuk mengkoordinasikan operasi udara. Begitu juga dengan KJ-200 yang merupakan pesawat AWACS yang dirancang untuk memberikan pengawasan udara dan kontrol dalam pertempuran udara. Lebih canggih lagi dengan sistem radar berteknologi tinggi untuk pengawasan udara jarak jauh, ada KJ-2000. Pesawat ini mengadopsi pesawat angkut taktis Ilyushin 276 buatan Rusia dan mampu terbang sejauh 9.000 km. Saking canggihnya sistem radar pesawat ini sampai dijuluki mata sang naga. Pesawat-pesawat ini memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat kemampuan elektronik dan pengawasan udara dari Angkatan Udara Cina untuk membantu mengidentifikasi dan memonitor aktivitas udara serta memberikan intelijen yang penting untuk pengambilan keputusan militer. Selain pesawat militer yang canggih-canggih itu, China juga memiliki serangkaian sistem pertahanan udara yang tak kalah menyeramkan berupa sistem rudal permukaan ke udara atau lebih dikenal dengan Surface to Air Missile, disingkat SAM, yang dirancang untuk pertahanan udara dan sistem pertahanan rudal. Pertama ada Hongqi 9 atau lebih umum dikenal dengan HQ-9. Ini adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah
yang memiliki kemampuan untuk menghadapi pesawat, rudal jelajah, dan target udara lainnya. HQ-9 adalah sistem pertahanan udara berbasis darat yang cukup kuat. Sama halnya dengan Hongqi-22 yang memiliki kemampuan anti pesawat dan anti rudal, serta HQ-12, HQ-6, HQ-7, dan S-300, S-400 buatan Rusia. Sistem-sistem ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi ancaman udara dan mempertahankan keamanan wilayah. China terus mengembangkan dan memodernisasi sistem rudal permukaan ke udara mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Ditambah, China juga memiliki sejumlah senjata anti pesawat atau anti-aircraft gun yang digunakan untuk pertahanan udara terhadap pesawat dan target udara lainnya. Pertama ada LD-2000 buatan China sendiri yang merupakan sebuah sistem senjata jarak dekat berbasis darat. LD adalah singkatan dari Ludun yang berarti perisai atau tameng tanah dalam bahasa Mandarin. Sistem ini dirancang untuk mengatasi ancaman dari roket, artileri, dan mortar CERAM yang membuatnya memiliki kemampuan pertahanan udara jarak dekat yang efektif. Lalu ada Oerlikon GDF buatan Rusia yang memiliki kemampuan menghadang semua ancaman udara dengan jarak 4.000 meter. Dan yang terakhir ada AZP S-60 meriam anti pesawat yang dirancang dan diproduksi oleh Uni Soviet. Ini adalah meriam otomatis yang digunakan terutama untuk pertahanan udara jarak dekat terhadap pesawat dan helikopter lawan. AZP S-60 digunakan di berbagai negara dan konflik militer sejak diperkenalkan pada tahun 1950-an. Walaupun sudah tua, tapi terlihat masih tetap bisa digunakan dalam perang Rusia versus Ukraina tahun 2022 lalu.